sekali develop top career with great behavior. Kegiatan ETP ini sudah barang tentu diselenggarakan untuk pertama pasti menambah knowledge, ya, pengetahuan, kemudian juga menambah wawasan cakrawala berpikir kita dalam rangka juga menunjang peningkatan kompetensi saudara semuanya. Jadi supaya nanti saudara semua juga dalam menjalankan tupoksi tugas pokok dan fungsinya bisa semakin baik sebagai bagian dari saudara-saudara semua untuk mengembangkan karir. Kemudian juga ETP ini juga sebagai bagian untuk meningkatkan loyalitas saudara semuanya kepada mereka yang kita cintai. Ini juga akan kita juga guide, dipandu, dibimbing oleh Bu Oi. Ini bukan seorang begawan, ya, bukan seorang pakar, karena beliau ini adalah legend. Beda. Karena memang yang praktisi bukan negara praktisi yang kampion. Apa itu kan? Champion itu apa? Wah, ini rajanya juara. Kalau Real Madrid, Barcelona paling juara champion berapa kali? Beliau ini bertahun-tahun jadi juara champion. Nah, lu kok nggak percaya sih? Tepuk tangan dong. Jadi right mindset adalah mengetahui bahwa kita punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mati atau die karena apa yang kita lakukan setiap hari. Kekuatan yang kedua adalah bagaimana membuat karir kita melaju dengan kencang. Semua. Jadi semua dihubungi by phone dan alhamdulillah pencapaian nasabah kita P3 Corp perubahan itu lumayan deh. Di sisi bagian IT itu kalau yang harus disampaikan adalah pengaruh terhadap positif yang terhadap sifat yang luas, bukan hanya ke pribadi. Kami setiap ada project, entah itu untuk sifatnya ke eksternal, ke nasabah ataupun ke internal, kita selalu melakukan review secara bersama-sama. Jadi seandainya kita mau bikin sebuah project, kita bikin mock-up-nya dulu yang dibantu oleh Bapak Yus Budianto. Mock-up itu gambaran dari aplikasi yang membuat, itu akan kita sebar di WA group IT khusus dan akan direview oleh setiap bagian, entah itu bagian jaringan, entah itu bagian security, data center, entah itu bagian yang projectnya itu sendiri. Dari setiap itu nanti akan ada masukan-masukan yang tidak terpikirkan oleh bagian yang menghandle. Jadi itu adalah sebuah sinergi, Bu. Menurut saya itu sebuah positif yang sangat baik. Dan itu selalu kami lakukan, Bu. Yang sering kali kita lakukan dampak hal-hal sederhana itu contohnya seperti kita memastikan setiap SK atau aturan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan kita benar-benar memahami. Apabila kita tidak memahami, kita konfirmasi ke bagian yang membuat SE atau SK tersebut. Nah, kami di petugas lapangan sebagai pemasaran dana biasanya dari IT kan ada fitur-fitur atau aplikasi baru nih untuk nasabah atau untuk kami. Jadi kami tugasnya mereview sebagai ujung tombak dari kantor cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah. Jadi kami selalu
menerima review dari nasabah dan kami menyampaikan ke ID-nya. Di sini marketing banyak diminta atau diharapkan banyak ide-ide masukan hasil action daripada kinerja marketing. Bahwasanya apa yang disampaikan tadi dari Mas Alimudin P3K ya Bu ya. P3K kita diharapkan bisa menyerap daripada kredit. Nah, kita selalu melakukan koordinasi dengan BKD untuk tahun 2023 ini kapan pembagian SK. Jadi selalu coba koordinasi di bagian PKD. Mungkin aktivitas yang sering saya lakukan yaitu dengan melakukan penawaran kembali ke nasabah lama ataupun nasabah baru untuk meminjam kembali ke bank Eka. Yang pertama, bagaimana cara kita mengubah workforce atau budaya kerja yang ada di perusahaan. Contoh, Indonesia itu memiliki budaya yang baik karena sosialnya dapat, tapi yang bisa jadi kelemahan adalah sosial yang ada di Indonesia itu bisa dibilang berlebihan karena banyak hal-hal yang tidak perlu kita tahu. Kita mau lebih kepo terhadap hal tersebut. Misalkan contoh, teman kita ngelakuin apa, oh kita juga pengen ikut arus. Itu hal negatif dari sosial yang ada di negara Indonesia. Ini kalau kita untuk kegiatannya mingguan, hari sore itu sekitar jam 5 selesai pekerjaan, kayak problem solving ya. Jadi bahas apa yang udah dilalui kerjaan hari ini. Untuk sharing produk knowledge. Jadi kan kayak misalkan saya bagiannya tahu ya Bu, ada bagian dana kayak produk kita Eka online, Eka Cloud, mungkin kan kita kurang paham sih gitu, kurang paham, jadi kita untuk sharing ini gimana sih cara kerja ini. Kalau kita ditanya seperti kita tahu untuk pengoperasiannya kayak ini. Kita sering mereview setiap minggunya atau ini ya, kita mereview pekerjaan yang telah dilakukan atau informasi yang dari kantor itu yang akan disampaikan ke kegiatan sharing setiap seminggu sekali. Hari apa? Tadi ada Rabu juga, kadang kalau mau Jumat kadang cabang jauh. Jadi belum diputusin. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Pelatihannya itu seru, nggak membosankan. Terus biasanya kalau pelatihan lain itu kan suka bikin ngantuk sih, kalau yang itu enggak, karena asik, jadi itu kita nggak ngantuk sama sekali. Kesannya bikin tambah semangat, jadi membuka pikiran juga tentang hal positif, hal negatif, kelemahan, kelebihan diri kita. Saya rasa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi diri saya serta karir saya di dalam perusahaan ini, dan saya akan bersungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam pekerjaan saya dan keseharian saya dalam perusahaan. Dari yang berkesan itu yang mencari kelemahan kita tuh apa aja sih, tapi kita ubah kelemahan kita itu jadi kekuatan dengan persamaan yang lebih positif. Menurut saya kalau pola pikir kita itu benar-benar mempengaruhi sih, kayak kalau misalnya kita berpikir negatif, ya nanti tindakan yang keluar dari diri kita juga hal negatif. Menurut saya adalah moving weakness to double strength. Di dalamnya kita dapat mempelajari tentang SWOT, dan salah satunya kita diajarkan untuk merubah semua kelemahan yang ada dalam diri menjadi kekuatan. Mulai dari merubah sifat-sifat negatif yang ada dalam diri dan pikiran untuk menjadi lebih positif. Untuk buat pelatihan ini lagi untuk peserta yang lainnya, kan ini nggak semua karyawan ikut, jadi kalau bisa ada pelatihan ini lagi untuk peserta yang lainnya lagi. Terima kasih sudah dikasih kesempatan bisa jalan-jalan sekaligus dapat pelatihan yang nggak biasa dengan trainer yang luar biasa, materi yang luar biasa. Kan ya kita harus
memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, terus diterapkan aja di dunia pekerjaan nantinya. Untuk selalu semangat dalam bekerja, tidak ada manusia yang tidak menerima cobaan, semua pasti ada kesulitan, dan percaya kalau kesuksesan itu pasti ada. Di positive word gitu, jadi kayak apa yang dipikirin, apa yang dilakuin, terus kata-kata dan perilaku semuanya yang keluarin tuh positif semua. Latihan ya mengubah dari hal-hal negatif yang kelemahan kita diubah jadi hal-hal positif yang tentunya juga bakal jadi energi positif juga ke pekerjaan kita gitu. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya akan menyelesaikan buku yang sudah Bu Oi berikan kepada saya. Ini baru saya baca depannya, belum sempat saya selesaikan. Dan untuk materi kemarin, saya akan mencoba menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik dalam diri saya, serta mengembangkan lebih maksimal potensi yang ada dalam diri saya.